Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mengejar burung peliharaannya yang lepas, seorang pedagang burung di Kabupaten Cirebon tewas tercebur sumur di belakang rumahnya. Setelah Sakatatal, seorang terpidana kasus pembunuhan Vina Eki akan ajukan PK. Sedang terpidana lainnya laporkan dugaan keterangan palsu Aep dan Dede yang menyeret mereka ke penjara. Bertahun-tahun menanti ratusan warga Sumedang yang tanah dan rumahnya longsor akibat pembangunan tol Cisumdawu belum juga mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Kita awali informasi pertama, diguyur hujan sejak Minggu sore, sebuah rumah milik warga Desa Pasir Angin, Cilengsi, Kabupaten Bogor, atapnya ambruk. Rumah yang ditinggali 3 orang anak dan seorang ayah yang sudah tua, sebagian atapnya ambruk. Akibat diguyur hujan hari Minggu lalu, tak hanya atap yang ambruk, tembok rumah keluarga ini juga mulai rapuh. Menurut anak sulung keluarga ini, mereka tidak mampu memperbaiki rumah karena hanya ia yang bekerja, sedang 2 adiknya masih sekolah. Mereka berharap pemerintah Kabupaten Bogor bisa membantu renovasi rumah mereka melalui program bedah rumah tidak layak huni. Ya, seorang pelajar SMP di Limbangan, Garut tewas akibat sepeda motor yang ia kendarai bersama adiknya ditabrak sebuah truk. Truk yang menabrak korban justru kabur. Pelajaran berharga bagi para orang tua yang masih saja membolehkan anaknya yang masih di bawah umur mengendari sepeda motor. Seorang anak pelajar kelas 3 SMP, Naufal Akbar, yang membonceng adiknya menggunakan sepeda motor tewas akibat ditabrak truk dari arah belakang di Limbangan, Garut. Setelah menabrak korban, truk langsung kabur. Beruntung adik korban yang dibonceng selamat. Antara satu unit kendaraan sepeda motor dengan kendaraan besar, entah itu truk atau truk box atau truk bak, karena yang kecelakaan itu melarikan diri. Untuk saat ini korban meninggal dunia dan membonceng 1 orang anak, adiknya, diperkirakan adiknya hanya mengalami luka. Kondisi jalan di tempat kejadian minim lampu penerangan. Saat ini polisi masih mengejar truk penabrak korban yang kabur. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Informasi berikutnya, seorang pedagang burung di Kabupaten Cirebon tewas tercebur ke dalam sumur di belakang rumahnya. Korban masuk ke dalam sumur karena mengejar burung yang lepas. 1, 2, 3. Ya, hati-hati. Awas ya, 1. Puluhan petugas Damkar, BPBD, dan TNI Polri Senin lalu berusaha mengangkat jasad Saiful Amin dari dalam sumur di belakang rumahnya di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Setelah berhasil dikeluarkan dari dalam sumur, jasad pedagang burung tersebut dibawa ke rumahnya. Menurut para saksi, korban tercebur ke dalam sumur akibat mengejar burung yang lepas saat ia berikan makanan. Warga sekitar sempat berupaya menolong korban, namun tak berhasil. Diduga kehabisan nafas, korban akhirnya meninggal dunia. Beliau itu ngejar-ngejar burungnya itu sempat jatuh ke sumur, jadi beliau itu ngejar burungnya. Kemudian burungnya sudah dapat, dianya turun juga, ikut turun jadinya, jadi dia nggak bisa naik lagi. Ya akhirnya kemudian warga ikut ngebantu. Otomatis warga kan bukan yang profesional kayak damkar ya, jadi sempat keangkat turun lagi seperti itu. Kemudian kami langsung telepon damkar, kemudian damkar juga kebetulan jaraknya agak lumayan, jadi perlu waktu untuk kesini juga. Korban itu pekerjaannya penjual burung tak apa? Ya, korban itu sehari-harinya ngejual burung di Pleret, di pasar ayam. Keluarga sempat histeris mengetahui korban meninggal dunia, namun keluarga menerima peristiwa ini sebagai musibah. Petugas dan warga kemudian menutup bibir sumur menggunakan kayu dan memasang garis polisi.
Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengikuti langkah Sakatatal mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sedang di Kota Bandung, Senin lalu 4 terpidana kasus ini diperiksa penyidik Mabes Polri terkait laporan keterangan palsu Aib dan Dede. Melalui kuasa hukumnya, Rivaldi terpidana seumur hidup kasus kematian Eka dan Vina menyatakan akan segera mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan telah menyiapkan novum mengikuti jejak Sakatatal. Tim kuasa hukum menunjukkan bahwa kliennya sebenarnya terlibat kasus lain, yaitu penganiayaan ringan dan bukan berasal dari desa yang sama dengan 6 terpidana kasus Vina Eki lainnya. Ditunjukkan juga foto Rivaldi yang babak belur diduga akibat dipukuli anggota polisi. Karena Rivaldi memang tidaklah tersangkut dengan kasus Vina, tetapi disangkut-sangkutkan di dalam kasus Vina. Sebenarnya kasusnya apa Rivaldi sendiri? Nah, Rivaldi sendiri sebenarnya adalah kasus penganiayaan ringan. Awal pelaporan seperti itu, hanya saja pada saat penangkapannya Rivaldi di salah satu rumah temannya, itu pada saat digeledah oleh polisi itu membawa sajam. Sajamnya juga bukan samurai yang ada di dalam BAP yang dibuat oleh Pak Rudiana nih, ya kan, yang di BAP tahun 2016 yang katanya samurai panjang yang menusuk korban, yaitu Eki, ya kan, di dada sebelah kiri dengan perut. Itu tidak, pisaunya juga pisau kecil. Sedang di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, 6 orang penyidik Subdit 3 Bareskrim Mabes Polri memeriksa 4 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki sejak Senin siang hingga sekitar pukul 23. Keempat terpidana kasus kematian Eki dan Vina tahun 2016 lalu itu ditanyai termasuk soal keberadaan mereka tanggal 27 hingga 31 Agustus 2016. Di mana mereka itu berada ketika terjadinya tindak pidana. Semua mereka menyatakan bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian perkara. Mereka semua menyatakan mereka berada di tempatnya Ibu Nining, warung Bu Nining, kemudian pindah ke rumahnya Pak Hadi, kemudian terakhir tidur di rumahnya Pak RT Pasren. Itu keterangan mereka kepada para penyelidik. Ada sekitar 40 pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik. Pemeriksaan dilanjutkan hari Selasa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung dengan terpidana Eko dan Jaya. Pemeriksaan terhadap 6 orang terpidana kasus Vina Eki tersebut dilakukan atas kasus dugaan keterangan palsu Aib dan Dede yang telah dilaporkan oleh para terpidana melalui kuasa hukumnya ke Mabes Polri. Maruli Habibi dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Cirebon dan Bandung.